Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mandiri, Taruna tingkat 3 Politeknik Mayoman Indonesia, jurusan Keimigrasian. Nama Alta Mata Sandria, LRT 2022, titik 2034 Prodi Hukum Keimigrasian A. Kali ini kita akan membahas sebuah wacana yang cukup menyita perhatian publik, yaitu rencana pemerintah Indonesia untuk relokasi pengungsi Palestina. Isu pengungsi Palestina bukanlah hal baru. Konflik berkepanjangan di tanah air mereka telah memaksa jutaan orang mencari perlindungan di berbagai belahan dunia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim dan penduduk kuat kemerdekaan Palestina, secara historis memang memiliki ikatan emosional dan politik yang erat. Namun, bagaimana sebenarnya duduk perkara wacana relokasi ini? Kapan pertama kali muncul dan apa pemicunya? Kita tahu bahwa selama ini status pengungsi di Indonesia seringkali menjadi perdebatan karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Wacana relokasi ini menjadi perbincangan hangat setelah adanya beberapa pernyataan dari pejabat pemerintah mengenai potensi penempatan pengungsi Palestina di wilayah Indonesia. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan besar, di mana mereka akan ditempatkan, bagaimana status hukum mereka nantinya. Relokasi ini juga bukan sekedar memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain. Ini melibatkan berbagai aspek kompleks, mulai dari penyediaan tempat tinggal, akses pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi. Dan tentu saja, isu identitas dan budaya pengungsi itu sendiri. Seperti biasa, setiap kebijakan atau wacana yang muncul pasti menuai beragam respon. Kita bisa melihat adanya pihak yang sangat mendukung wacana ini, memandangnya sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan konsistensi sikap politik Indonesia terhadap Palestina. Bagi mereka, ini adalah bukti nyata komitmen Indonesia. Namun, tidak sedikit pula yang menyuarakan kekhawatiran dan kritik. Beberapa pertanyaan muncul. Apakah Indonesia sudah siap secara infrastruktur dan sosial? Bagaimana dengan potensi masalah sosial dan ekonomi yang mungkin timbul? Adakah skema jangka panjang yang jelas? Mengingat Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan internal. Poin krusial lainnya adalah bagaimana dengan status kewarganegaraan atau hak dasar mereka jika mereka direlokasi ke Indonesia. Jika kita melihat praktik di negara-negara lain, penanganan pengungsi seringkali diatur oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia, seperti yang saya sebutkan di awal, belum meratifikasi konvensi ini, yang berarti status hukum pengungsi di sini masih abu-abu. Mereka tidak memiliki hak penuh layaknya warga negara dan seringkali terbatas dalam akses pekerjaan atau pendidikan formal. Lalu, bagaimana wacana relokasi ini akan diselaraskan dengan kerangka hukum internasional dan juga kapasitas domestik? Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk memberikan kejelasan. Masa depan wacana relokasi pengungsi Palestina di Indonesia masih penuh dengan ketidakpastian. Pemerintah tentu memiliki niat baik, namun implementasinya memerlukan perencanaan yang matang. Tantangannya tidak hanya seputar logistik dan biaya, tetapi juga penerimaan masyarakat dan jaminan hak dasar bagi para pengungsi. Kita berharap ada dialog terbuka dan transparan dari pemerintah, melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan tentu saja perwakilan pengungsi itu sendiri. Wacana ini mengingatkan kita akan kompleksitas isu kemanusiaan dan politik global. Solidaritas itu penting, tetapi realisme dan kesiapan juga tidak kalah vital. Mari kita kawal terus perkembangannya dengan pikiran jernih dan hati yang terbuka.